Sobat, ketemu lagi dengan Yudi. Ya, Yudi mau bercerita mengenai perjalanan dari tukang cukur, go internasional, keliling dunia, dan menjadi kreatif director. Dan kalau kemarin kita sudah bicara mengenai pintu-pintu terbuka apabila kita mau melangkah, ya. Tanpa melangkah, pintu pun tidak akan terbuka dan akan terkunci, mimpi kita tidak akan terjadi. So, dalam perjalanan pintu-pintu semakin terbuka karena dengan kegiatan-kegiatan kita dengan tim, kita ketemu dengan dua ibu yang luar biasa, yang beliau-beliau itu sangat appreciate terhadap mahasiswa yang mau bekerja, mau melakukan selain kuliah, tetapi juga melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan. Kita ketemu dengan yang namanya Ibu Darmadi yang sangat aktif di dalam organisasi kewanitaan dan juga organisasi mengenai dunia beauty and hair, ya. Kemudian ketemu juga dengan ibu yang sangat humble, ya. Ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga tetapi aktif kreatif dengan kreativitasnya di rumah, dengan membatik, dengan timnya membuka batik galeri, Ibu Asmedi. Ya, dua ibu ini luar biasa sekali. Dengan melihat kita, beliau memberikan suatu kesempatan untuk membuka juga di tempat-tempat beliau supaya ada sinergi, ya. Jadi tamu-tamu kita bisa datang ke tempatnya Ibu Asmedi, juga melihat batik-batiknya, dan diharapkan juga bisa membeli batik-batiknya. Kemudian dengan Ibu Darmadi, kita bisa membuka di situ dengan kelas-kelasnya Ibu Darmadi, karena Ibu Darmadi juga membuka kelas-kelas untuk penataan rambut, penataan rias wajah pengantin dan lain-lainnya. Jadi sinergi-sinergi itulah yang menjadikan suatu kebersamaan menghasilkan, tentu saja kita happy dengan ibu-ibu yang luar biasa itu. Sehingga kegiatan-kegiatan kita semakin banyak, misalnya dengan adanya kita seminar-seminar kecil, ya, mengajar ke organisasi-organisasi wanita bagaimana kita bisa merawat diri sendiri, merias wajah sendiri, menata rambut sendiri, ya, bersama Ibu Darmadi. Kemudian kita juga show batik kemana-mana bersama dengan Ibu Asmedi, ya. Ya, selain ketemu dengan Ibu Darmadi dan Ibu Asmedi, juga ketemu, ya, pakar kesenian Mbak Ani Irianto. Ya, dengan Mbak Ani Irianto itu kita bisa show sampai di Semarang, di Purwokerto, dan kota-kota yang lainnya. Seru. Kalau dengan Mbak Ani ini lebih ke batik drapery, jadi kain-kain batik yang dililit-lilit menjadi suatu penampilan yang unik. Ya, dengan kesibukan kegiatan di luar kampus tadi, ekstra apa ya namanya, ekstrakurikuler tetap berjalan dan akhirnya lulus juga. Senangnya, ya, sangat bahagia sekali waktu saya menyelesaikan kuliah di Fakultas Psikologi. Setelah lulus, kegiatan tetap berjalan dan tentu saja semakin viral.
Saat itu belum ada kata-kata viral ya, tapi semakin dikenal dari berbagai university, dari berbagai institusi, dari rumah sakit untuk para suster-suster dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu saja cuan juga. Ya, ada cuan, tapi pacar ketinggalan kereta. Pacar pulang kuliah di Jakarta. Jadi goodbye dengan pacar. Hai. Jomblo lagi. Ya, tapi no problem karena kegiatan banyak, teman banyak. Jadi kita juga tetap seru-seru aja. Ya, karena kembali lagi ada motivasi untuk bisa melihat yang lebih banyak, dan ada teman saya yang selalu memberikan motivasi saya berlibur ke luar negeri. Jadi dengan tabungan yang sedikit demi sedikit, dihitung-hitung ternyata saya bisa berlibur ke Jepang dan ke Korea. Ya seru banget ya, dan teman-teman pada ngiri dong. Ya Yudi liburannya ke luar negeri terus. Ya padahal juga nabungnya tidak gampang ya, dengan segala kegiatan, memeras keringat dan menebar senyum. Oke, sampai di Jepang dan Korea ketemulah seorang gadis yang lucu banget. Jadi jatuh cinta di dalam traveling. Sehingga kita seru juga ya, jalan-jalan tapi ada bunga-bunga cinta. Walaupun dalam suatu perjalanan seru juga, cinta berbunga di Jepang, di Tokyo, dan juga di Korea. Nah, akhirnya setelah pacaran, tapi saya balik ke Jakarta, ke Jogja, tetap aja ada kontak-kontak. Pulang ke Jogja, menikmati kehidupan rutinitas lagi, ya, kehidupan dengan segala macam hiruk pikuk di dunia, gunting rambut, presentasi, dan akhirnya saya diundang salah satu akademi untuk menjadi dosen. Kegiatan bertambah lagi, ya, memberikan bagaimana menjadi, waktu itu saya mengajar bagaimana mengembangkan diri. Seseorang bisa lebih percaya diri, bisa tampil dengan baik, dan bisa presentasi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa menurut saya bersama Leo Sugi. Leo Sugi orangnya kan artistik banget dan juga pemberani juga ya. Dengan adanya kerjasama dengan Ibu Darmadi, kemudian Ibu Asmedi, kita berani mengundang Ibu Martha Tilaar dengan tim mendatangkan ke Jogja untuk memberikan suatu seminar bagaimana waktu itu belum ada tren warna, tapi bagaimana tata rias atau make up terbaru, kemudian rambut terbaru. Ibu Martha membawa satu tim yang namanya Mr. Pom dari Bangkok. Jadi kita berani sekali. Karena berani kenapa? Kita sudah mempunyai jaringan, ya, jaringan dari murid-murid Ibu Darmadi, kemudian kita juga punya teman-teman banyak yang interest terhadap dunia beauty ini, sehingga datanglah rombongan yang luar biasa. Ibu Martha dengan Mr. Pom, dengan beauty konsultan yang saat itu, beauty konsultan kalau datang ke daerah itu bagikan bidadari, karena dia cantik-cantik, pintar ngomong, dan kita juga termotivasi bisa seperti itu kalau mengadakan acara ya. Sudah ditata dengan rapi semuanya ya. Ya tentu saja namanya dari Jakarta yang penuh dengan gemerlap, mereka sudah mempersiapkan yang luar biasa, mulai dari penampilan, how to say-nya, pakaiannya yang luar biasa, dan sebagainya dan sebagainya. Dan apa yang saya pelajari dari
kehadiran Ibu Marta dan tim itu adalah bahwa bisnis itu harus disiplin, harus dipersiapkan. Karena waktu kita akan memulai acara ini, kebetulan acara ini di Hotel Sri Manganti saat itu. Ibu Marta dan tim mengundang kita meeting, nanti acaranya adalah bla 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 seperti ini, dan sekarang mohon semuanya dibereskan. Maksudnya dibereskan itu semua harus dilunasin. Sebelum dilunasin, acara tidak bisa berlangsung. Ya, akhirnya kita juga meeting dengan tim kita, ngumpulin uang-uang yang sudah masuk dari para peserta, dan kita serahkan. Uri, kita bisa tepat waktu untuk membayar tim yang datang. Acara berlangsung dengan bagus, seru banget, semua senang, wartawan-wartawan meliput karena ada Ibu Marta, ada Mr. Pom, ada tim beauty konsultan yang luar biasa, dan hasil-hasil yang oke banget. Saat itu hanya kita yang berani mengundang tim dari Jakarta, owner dari perusahaan yang besar, Sari Ayu Marta Tilaar. Dari acara inilah awal dari pertemuan kita semua dengan Ibu Marta, yang biasanya kita hanya melihat Ibu Marta di TV, di majalah, Mr. Pom di majalah-majalah kecantikan. Ternyata kita bisa bertemu secara langsung, bisa belajar, dan juga bisa menebarkan ilmu-ilmunya pada teman-teman kita semua yang mencintai dunia hair and beauty. Ya, acara bersama Ibu Marta dengan tim adalah suatu pengalaman yang luar biasa, karena biasanya kalau kita ada acara, kita selalu dibayar. Tetapi saat ini kita berani membayar tim yang besar, yang luar biasa itu. Ini adalah langkah awal keberanian untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita sehari-hari, tapi ternyata mampu karena kita berani dan kita mempunyai suatu tim yang solid untuk melangkah menjadikan mimpi kita bersama bisa terjadi, yaitu mendatangkan Ibu Marta dengan tim dan mengundang semua rekan-rekan, dan mereka puas, dan tentu saja inilah hasil kerja keras yang oke. Cerita episode kelima ya, jalan-jalan, mulai jalan-jalan ke luar negeri, kemudian mengadakan event yang luar biasa bersama Ibu Marta Tilaar, dan tunggu episode ke-6. Apa yang akan kita kerjakan bersama tim, bersama Leo Sugi? Apakah kita tetap bersama Leo Sugi atau apa yang akan terjadi? Ya, tunggu ya episode ke-6. Oke, bye.